Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog yang hangat ini bersama Bang Adipati. Bang Adipati, ya, saya ingin menguji ini ya. Ya. Kalau menurut saya, tadi Anda bercerita bahwa salah satunya adalah indeks IPM. Ya. Tapi bagi saya, salah satu ukuran keberhasilan pemimpin itu apakah dia bisa membuat rakyatnya sejahtera. Ya. Ya. Untuk mengukurnya adalah apakah garis kemiskinan di daerahnya itu ada perubahan tidak? Ya. Itu kan indikator yang menurut saya Ya. sangat ini ya. Ya. Saya sebentar, kita ingin lihat dulu ya. Kita ingin melihat data BPS kita. Ini saya melihat di Google aja ya kan tentang angka kemiskinan di Waikanan. Ya. Yang kita ingin lihat tentu adalah periodenya beliau nih. Ya. Ya. Angka kemiskinan di Waikanan menurun ya. Sejak tahun 2015 dari 1461 ke 1352. 4 ya berarti. Terus pada tahun 2018 turun lagi 1%. 2017, 14, tahun 2018 13,52. Berarti ada sukses ini kalau ukuran menurunkan tingkat kemiskinan dari periode Anda tahun 2007 sampai sekarang itu walaupun tidak banyak, tapi terjadi penurunan yang nampak. Gitu. Ya. Gimana? Jadi IPM itu kan di dalamnya ada kemiskinan, Bang. Jadi IPM itu secara keseluruhan yang Abang sebutkan tadi kemiskinan itu ada di dalam IPM. Oh. Jadi IPM itu lengkap, Bang. Itu kalau menguji keberhasilan seorang kepala daerah tuh uji aja di IPM-nya. Karena kemiskinan semua ada di situ, kesehatan semua ada di situ. Nah, bicara soal angka kemiskinan ini, ya itu sebenarnya saya belum maksimal. Kalau dibuka RPJMD, jujur saja saya buka saja. Kalau dibuka RPJM itu masih jauh daripada harapan saya. Oh. Tapi jangan lupa, faktornya nggak bisa juga cuma kita salahkan kabupaten. Coba sekarang lihat kemiskinan di tingkat nasional. Iya, lebih tinggi lagi dong. Lihat fluktuatifnya naik turunnya, Bang. Iya, lihat juga di provinsi seperti itu. Dan faktornya banyak. Banyak. Dan saya pastikan bahwa tahun ini itu pasti. Kalau begini, Bung Adipati ya, artinya kalau kita melihat ya, kalau masa-masa Anda ini kan masa-masa tahun 2007-2008, itu kan terjadi goncangan-goncangan pada sektor-sektor perkebunan, Ya. Yang justru notabene itu kan harganya lagi hancur. Lagi hancur kan? Betul. Karet, Betul. hancur lebur. Sawit, hancur lebur. Betul. Tapi kok Anda masih bisa menekan ini ya laju kemiskinan ini masih bisa diturunkan. Ini kan menurut saya termasuk bagus. Jadi kuncinya inovasi, Bang. Kuncinya inovasi. Contoh misalnya sekarang kopi. Kita sudah nggak jual lagi biji kopi, Bang. Hari ini. Kita sudah jual dodol kopi. Kita sudah jual sabun kopi. Jadi inovasi-inovasi. Kita sekarang lagi mau bekerja sama. Insya Allah akan dalam waktu dekat ini bekerja sama dengan PT KAI. Jadi kita masukkan kopi ke restorasi, gitu kan. Dan kita nggak jual lagi. Kalau dulu jual biji kopi, hari ini Waikanan kita nggak jual biji kopi lagi, Bang. Batik merah. Dan bahkan kita Waikanan itu mau kita buat agrowisata isinya kopi semua tuh. Jadi belajar di situ, belajar kopinya di situ nanti, edukasinya ketemu, kemudian pariwisatanya juga masuk di situ. Ini lagi kita buat. Saya punya target tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 saya bisa mengundang Jokowi untuk bisa meresmikan kopi organik di Kabupaten Waikanan. Oh, ini kopinya kopi organik ya? Saya lagi membangun itu, Bang. Karena kalau saya jual kopi biasa, saya duluan kalah duluan saya dengan lampu barat. Kalah lampu barat ya. Kan kita harus begitu, Bang. Iya. Satu sama lain kepala daerah ini kan saling bersaing nih. Nah, kalau kita melakukan hal sama dengan daerah yang lain. Justru itu yang saya bingung, yang saya juga agak kaget. Yang saya tahu ya, yang nama kalau nyebutin kopi, nah itu pasti lampu barat. Nah, kan begitu. Ya kan? Abang kan tahunya itu. Iya. Kalau ini kalau kadang bisa munculin kopi, tapi yang uniknya Anda lebih memunculkan pada kopi yang sifatnya varian kopi. Varian kopi saya buat. Variannya kan. Betul. Ya kalau saya nggak ngadu varian kopi, saya adu kopi saya duluan ke lampu barat. Iya, Buktinya Bang Aca tahunya lampu barat. Nah, ya kan? Tapi Bang Aca nanti begitu lihat ada sabun kopi Abang pasti ngomong, Waikanan nih. Saya baru tahu tuh ada sabun kopi itu. Ada, Bang. Ada, Bang. Kita buat seperti itu. Apalagi selain sabun kopi? Kita buat macam-macam, Bang. Kue segala macam aroma kopi. Kemudian kopi ini juga kita ada macam-macam. Dan alhamdulillah saya sukanya, Bang, di sana. Ini salah satu. Bahwa begitu kita buka keran kopi ini, begitu banyaknya sekarang itu orang yang buat kopi anak muda, Bang. Mereka menciptakan kopi, merek kolang, merek ini, merek itu rata-rata anak muda, Bang.
Artinya maksud saya ini anak muda sudah bisa diajak berpikir untuk bagaimana UMKM-nya maju. Nggak cuma hanya berpikir dengan inovasi PNS. ya. Inovasi. Kan nggak hanya cuma bikin menjadi PNS ya Bang ya, mau jadi TNI, Polri. Ini usaha ada ladang ini kita siapkan. Kita udah kerjasama dengan Bank Indonesia, kita dibina oleh Bank Indonesia, dapat bantuan banyak kita. Kopi ini kita lagi serius ini Bang. Ya. Bagus ya. Luar biasa inovasinya ini ya. Kan kalau dilihat dari wilayah ya. Baik kanan ini kan juga nggak punya apa-apa ya, industri besar juga nggak. Apa di situ ada? Sebenarnya di sana tuh hanya ada satu, pertanian dan perkebunan. Iya, perkebunan aja kan, nggak ada lagi yang lain kan. Ya kita nggak punya tambang, terus sementara ini walaupun kita nggak tahu ya, tapi kita nggak punya tambang. Pariwisata siapa yang mau ke sana jauh? Iya, kan? pariwisata juga baru kita kembangkan akhir-akhir ini gitu kan. Nah, tapi yang ini adalah pertanian dan perkebunan. Makanya kita harus bisa menggerakkan sektor itu, gitu kan. Makanya sekarang kita coba untuk bisa menggerakkan sektor-sektor itu, salah satunya mungkin kopi. Sebentar lagi kita mau coba lada, kemudian macam-macam. Itu pun juga harus dengan kreativitas agar bisa bersaing dengan yang lain. Oh iya dong, kan dorong lebih duluan Bang. Iya kan kita repot ini kalau udah duluan ini kita harus bisa menyalip gitu kan. Orang sekarang kalau ngomongin air mineral pasti merek yang itu yang keluar. Iya. Mau mereknya apapun ya, karena dia lebih duluan. Betul, lebih dulu. Saya kalah kalau jualan kopi sama Lampung Barat. Nah, kan. Jadi inovasinya harus kita buat nih. Lampung Barat cuma bisa buat kopi, saya bisa buat sabun, kira-kira kayak gitu kan. Kalau orang mencari sabun kopi mesti cari punya saya, nggak mungkin punya Lampung Barat, kira-kira kayak gitu. Wah, berarti satu hal yang menarik di Waikarakat juga ada itu. Ada bandara. Ya. Nah, itu apa yang kemarin kalau nggak salah itu sudah mulai ada tulisan untuk komersil ya. Iya. Benar ya? Betul. Gimana itu sekarang? Jadi bandara itu sudah diperjuangkan cukup lama. 3 bupati sama saya Bang. Jadi 2006 itu sudah diperjuangkan. Jadi sudah hampir 14 tahun. Baru berhasil tahun kemarin. Kita bisa ber-MOU dengan kementerian, dengan Angkatan Darat sebagai pemilik Lanudat Gatot Subroto. Sudah MOU. Kemarin tapi memang sarana prasarana belum kita siapkan. Dan kemarin sudah kita siapkan dibantu melalui APBN, kemudian dibantu provinsi dan juga dibantu oleh kita. Kita bangunkan, alhamdulillah hari ini sudah clear semuanya. Semua sarana prasarana mulai navigasi, jalan, masuk, pagar, semua udah kita siapkan. Ya sampai mobil pemadam kebakaran dan sebagainya itu sudah ada semua di sana. Jadi hanya kita sekarang persoalannya adalah karena corona ini juga belum bergerak. Yang kedua adalah slot di Halim Perdana Kusuma. Nah, ini dalam waktu dekat kita akan mencoba untuk meminta slot ini supaya nanti bisa terbang dari Waituba ke sana. Tapi secara garis besar 100% itu udah siap. Planning Anda gimana tuh tentang bandara itu? Ya kan kalau bandara di mana-mana kalau misalnya terbuka akses Bang, itu terbuka semuanya, mulai ekonomi, pariwisata, ya kan? Karena bergeraknya manusia maupun barang ini itu dengan cepat. Bayangkan hanya 54 menit dari Halim sampai dengan Waituba, gitu kan? Halim Waituba itu hanya 54 menit Bang. Kita naik pesawat gitu kan. Bayangkan kalau kita mau ke Beranti dulu. Sudah berapa jam dulu dari Beranti baru ke Halim udah berapa jam. Ini salah satu. Mungkin salah satu faktor yang orang nggak mau berinvestasi, ya salah satu faktornya karena itu. Ya kan? Mungkin kalau dibuka akses ini, ini kan. Dan jangan lupa Bang, ini bukan cuma Waikanan saja. Ada Oku Timur. Oku Timur ya? Ada Oku Batu Raja. Penyangganya. Ada Oku Selatan. Kemudian jangan lupa ada Lampung Utara. Dan besar kemungkinan mungkin Lampung Barat juga ke kita juga, Pak. Karena pesisir barat juga jarang juga terbang. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi penopangnya Bandara Lanudat Gatot Subroto ini cukup besar. Dan saya yakin tuh dalam 3 bulan ini akan terbentuk pasar dengan cepat. Apalagi kalau kita buat misalnya seminggu 3 kali. Dan rencana kita seminggu 3 kali kita akan buat. Secara landasan bisa ya? Udah 2100 Bang. Hah? 2100. Oh 2100 ya? Terpanjang. Wah. Panjang itu, cuma nambah dikit lagi Boeing. Itu Hercules saja turun kalau latihan tempur. Jangankan lagi pesawat biasa, cuman kan tentara kan jangankan lagi di aspal kan Bang, di rumput juga turun kan. Kalau tentara namanya kan nggak bisa samain dengan komersil. Kalau tentara kan di rumput pun turun tapi kan secara struktur udah bagus banget. Udah bagus. 2100 dia Bang. Iya. Kalau nggak salah kan yang antar ini Beranti? Iya. Kan juga nggak jauh-jauh amat tuh. Nggak jauh-jauh amat, ya. Berarti sudah bisa untuk pesawat-pesawat sejenis poker bisa ya? Iya. Bisa. Iya. Oke. Nah, dalam konteks sekarang ini, Pak Bupati ya, Anda kan sudah melakoni sebagai kepala daerah ini sudah hampir 5 tahun ya? Hampir 5 tahun. 5 tahun. Tadi berkali-kali Anda katakan itu pada periode pertama, nanti pada periode kedua saya akan begini. Seolah-olah kok Anda yakin banget kalau misalnya Anda pada saat jabat ini, Anda akan bisa 2 periode. Ya, ada 2 hal Bang. Satu,
Ngapain saya maju kalau saya nggak yakin saya menang? Yang kedua ada ukurannya, Bang. Saya sudah bekerja 4 tahun ini. Dan prestasi sudah bisa saya tunjukkan. Saya sudah bisa membuktikan yang sebelum saya dengan sudah saya. Itu bisa saya sajikan kepada hadapan masyarakat. Masyarakat bisa menilai. Dilihat dari apa tadi? Kalau saya ini berbicara selalu angka, Bang. Kita lihat aja elektabilitas. Nah, saya percaya diri karena saya lihat elektabilitas saya. 2-3 kali saya survei elektabilitas saya cukup baik. Nah, kan tentu percaya diri itu bukan buat sombong ya, Pak. Tapi percaya diri. Apa artinya kita kalau kita nggak percaya diri? Nah, jadi apa yang sudah saya lakukan itu kan sudah dinilai oleh masyarakat, gitu kan? Nah, sehingga saya bukan berkeyakinan ya, insya Allah lah, tentu dengan restu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi upaya saya harus maksimal. Ya, kan? Dan salah satu yang menurut saya juga sangat baik adalah pasangan Anda bersama pasangan Anda, Bang Edward Antoni itu adem-adem aja ya, akur-akur aja. Ya? Alhamdulillah. Gimana Anda bisa menjaga? Kita saling menghargai lah, Bang, ya. Tahu diri lah. Saya tahu diri, saya bupati, Pak Wakil tahu diri Pak Wakil. Beliau itu lebih tua dari saya anggap beliau itu orang tua saya. Jadi ada kalanya kita sebagai bupati dan wakil bupati, ada kalanya kita seperti bapak dan seorang anak. Nah, ini kita bangun. Kita bangun semuanya dengan keterbukaan. Kita bangun semuanya itu dengan komitmen. Saya selalu menyampaikan dan itu saya jaga dan saya sangat hati-hati. Karena saya juga banyak teman bupati, Bang, yang artinya bercerai. Saya kasihan. Ini pemerintahan mau jadi apa? Kalau bupati sama wakilnya tempur, Bang, itu sekdanya mau kemana tuh? Dipanggil bupati takut marah wakil, dipanggil wakil takut marah bupati. Belum mikirin kerja, Bang, baru mikirin takutnya aja. Gitu. Ya, bagaimana mau merencanakan program dengan baik gitu kan? Nah, ini menurut akur aja belum tentu berhasil. Apalagi ribut terus, gitu kan? Alhamdulillah lah. Jadi kita berbaginya alhamdulillah cukup inilah sehingga kita Bismillah kita maju berdua lagi. Oh, ini rencananya akan berdua lagi ya? Iya, kita berdua. Kita maju insya Allah kita berdua lagi. Namanya berani jilid 2, Bang. Nah, kan. Tapi kalau kita mau lihat track record orang yang incumbent ini kan agak rada-rada kurang hasilnya kurang memuaskan. Apa itu, Bang? Kalau pasangan incumbent. Oh iya. Kalau sejarah kita lihat kita bedah sejarah di Lampung ini kan. Calon incumbent yang majunya dua-dua. Itu rekodnya buruk tuh. Gagal terus ya, Bang? Iya. Saya mungkin yang terbaik. Saya mungkin yang terbaik. Tulang bawang ya? Iya. Kalah. Selatan. Gubernur. Iya. Saya selalu diomong seperti itu. Saya bilang, Anda lihat nanti saya pembuktiannya. Ada yang akan memecahkan dia. Iya. Ya kan kita harus seperti itu. Politik itu kan kalau politik itu ada ukurannya juga, Bang. Nggak sembarangan juga. Kita ini punya hitungan juga. Saya tiap tahun di pemerintahan saya itu, saya nggak tahu, mungkin saya sendiri di Lampung ini, yang kepala daerahnya tiap tahun itu survei. Surveinya itu bukan elektabilitas dan popularitas saja, tapi termasuk kebijakan publik. Jadi kalau saya buat kebijakan tahun ini, contoh nih, Bang, saya ambil contoh. Tahun 2017 saya pakai patroli bersama. Saya keluarkan anggaran supaya menekan angka kriminalitas. Ternyata nggak turun angka kriminalitas ini. Artinya apa? Ini nggak cocok. Akhirnya saya buat yang lain apa? Ini saya belikan insentif untuk Babinsa dengan Babin Kamtibmas. Ternyata turun. Itu karena survei, Bang. Jadi saya tiap tahun saya survei kebijakan saya, mana yang bukan hanya populis, Bang. Jangan lupa, survei itu jangan hanya melihat populis saja. Tapi bermanfaat tidak. Untuk menguji program kita ini pas apa enggak ya? Pas enggak? Disenangin masyarakat, kemudian manfaat enggak? Nah, itu tiap tahun kita survei, Bang. Nah, jadi saya sudah tahu ukuran saya. Tahun ini saya sekian. Saya turun di sini. Saya harus benahi di sini. Saya harus betulin di sini. Nah, sehingga program tahun depan. Dan itu kita bahas, Bang. Kita bahas mulai anggarannya, mulai programnya itu kita bahas secara detail. Sehingga tahun berikutnya kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Luar biasa ya. Kita tiap tahun survei, Bang. Bukan hanya mau pilkada ini saja. Tiap tahun. Pertama kali saya jabat, saya langsung survei. Di tahun pertama. Tapi berkabarnya ini Anda borong semua nih. Nah, ini dia. Jadi ada yang bilang kan borong habis. Ada yang bilang borong habis. Ada yang bilang ini nggak demokratis. Saya mau jawab soal nggak demokratis dulu. Nggak demokratisnya di mana, Bang? Ingat, mau menjadi bupati kepala daerah itu ada 2 jalannya, Bang. Satu itu melalui partai politik, kedua melalui independen. Nah, kalau kita betul mau dan kita yakin kita bukan orang partai politik, kenapa kita nggak coba independen? Kalau serius, artinya ada 2 jalan yang dikasih Tuhan untuk menjadi bupati. Nah, kalau ini nggak dimanfaatkan tinggal ini terus ini lolos, ya jangan salahkan kita. Dan semua orang punya hak semua kan, Dan jangan lupa, Bang, partai politik sekarang mana demo kalah, Bang. Betul. Saya membayar survei semua di semua partai politik. Partai politik itu dilihat pertama kali survei. Elektabilitasnya seperti apa. Karena apa? Ukuran partai politik ini nanti 2024. Ada pileg 2024, jangan lupa. Dan mereka ingin partai mereka tuh menang. Apa yang mereka usung menang. Untuk apa? Untuk mengamankan kebijakan mereka sehingga pileg mereka juga bisa ikut baik.
Nah, jadi ukuran pertama itu elektabilitas. Nah, bagaimana kalau elektabilitas taruh topang begini? Jelas nggak mau nih partai politik. Mana ada partai politik yang mau kalah, Bang? Gitu kan? Mungkin juga orang takut-takut juga dia kan, wah kalau ngadepin Bang Adipati, wah kalah kita. Oh iya. Kalau lebihnya saya udah kerja 4 tahun itu. Iya. Kan begitu. Ada hasil ya. Iya, dan saya berkomunikasi memang semua sama partai politik. Ada 9 kalau nggak salah partai politik. Saya komunikasikan semua. Saya sampaikan apa yang mau saya lakukan, apa yang telah saya lakukan, apa yang akan saya lakukan. Saya sampaikan dengan mereka. Ya kan mereka lihat survei gitu kan. Bagaimana kalau surveinya 74, satunya 2, satunya 1, Bang? Dari 9 tadi semua sudah diambil. Sudah. Belum, Bang. Masih komunikasi lah, Bang. Saya baru pegang, alhamdulillah saya baru pegang Nasdem 5 kursi, Bang. Kemudian saya punya Demokrat 11 kursi. Jadi secara prasyarat untuk mendaftarkan ke KPU sudah cukup. Ya, sudah cukup, Bang. Gitu kan. Ya, tapi kalau ada yang mau masuk ya saya terima sekali, gitu kan. Ini komunikasi kita jalankan. Tapi kok santer banget katanya, apa karena nggak ada calon yang berani itu ya? Ya mungkin kan orang punya hitung-hitungan semua, Bang. Ya hanya orang yang gila lah mau konyol-konyolan politik ini kan, mau nyampe-nyampein badan. Orang ikut ukuran. Kan sekarang nggak ada bisa mau jadi pemimpin tuh instan, Bang. Harus diproses dari awal. Saya dari tahun 2000 Bang masuk politik, baru jadi anggota DPRD 2009, baru jadi ketua DPRD 2014, baru jadi bupati 2015 saya. Artinya proses juga panjang, nggak ada yang instan. Orang tiba-tiba nongol langsung mau jadi bupati, nggak bakal kepilih, Bang, walaupun uangnya banyak. Betul. Nah, jadi nggak ada politik itu instan, ada yang ditanam, yang diingat oleh masyarakat. Ada proses. Oh, ya proses, Bang. Orang kan nggak ngelihat saya bangun pagi, pulang pagi, bangun pagi, pulang pagi, ngurusin besarin partai. Berapa tenaga yang harus kita keluarkan. Orang juga nggak tahu kalau Anda pernah kuliah di Australia gitu ya. Iya. Jadi ini proses yang cukup panjang. Politik itu menurut saya proses, Bang. Dan saya nikmati. Walaupun saya nggak pernah, sarjana saya ekonomi, Bang. Hubungan internasional, ekonomi internasional, sarjana ekonomi, fakultas hukum, gitu kan. Nggak ada sama sekali ilmu politik. Nggak ada. Tapi belajar. Yang waktu Anda kuliah di Australia itu Anda ngambil apa? HI. Hukum internasional? Iya, hukum internasional. Hukum internasional. Sempat berapa lama? 1,5 tahun lebih, Bang. Hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Kok bisa ya orang kucu-kucu dari way kanan? Ya kan biar ngetop kita, Bang. Masa orang Bandar Lampung semua yang boleh kuliah di luar negeri? Boleh dong orang way kanan juga kuliah di luar negeri kan gitu. Terus kan. kenapa nggak selesai sana? Apa? Nggak selesai. Ya jadi pada waktu itu bertumburan dengan pada saat itu Timur-Timur, Bang. Oh, gitu. komplit Timur-Timur. Saya kebetulan sudah menikah pada waktu itu. Kemudian saya itu rame, Bang. Saya, adik saya sama ayu saya yang kuliah di sana pada waktu itu. Jadi sempat bertahan sampai 2 tahun, kemudian adik saya pulang. Saya punya ibu yang saya selalu panuti, Bang. Ibu saya pada waktu itu udah pulang lah gitu kan. Hidup bukan untuk sekolah gitu. Sekolah itu bukan hidup. Ya sudah, kita kembali. Betul-betul menegangkan waktu itu. Kalau yang saya rasakan betul. Satu itu ya. Sangat menegangkan pada waktu itu. Karena pertimbangan keamanan, ya Anda pulang. Pertimbangan keamanan saya pulang karena saya punya istri pada waktu itu. Kemudian adik saya ada perempuan juga. Tapi kalau terus jangan nggak jadi bupati gitu. Itulah garis tangan dari Allah Subhanahu wa taala, Bang. Iya. Makanya kalau saya nggak pernah berdoa menjadi bupati 2 periode, Bang. Oke. Doa saya itu sederhana aja. Ada 2 doa saya. Yang pertama doa saya, tolong ya Allah berikan saya yang terbaik. Karena saya yakin terbaik buat saya, kalau terbaik buat anak saya, terbaik buat masyarakat, saya harus jadi bupati karena mudahkan. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Satu lagi doa saya, kalau mau ngambil amanah saya dari pundak saya, ya Allah ambillah dengan cara yang baik. Hanya 2 itu doa saya. Nah, nggak ada doa saya. Oke, siap. Kita break sejenak, kita akan pada sesi ketiga, kita akan kupas apa yang akan dilakukan oleh Bang Adipati apabila dia dipercaya sebagai bupati lagi pada periode yang kedua. Kita lihat sejenak.